Perkenalkan, nama saya Pelin, NIM B10131919154, kelas B02 PPAPK. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme pengupahan. Sistem pengupahan di suatu negara biasanya didasarkan kepada falsafah atau teori yang dianut oleh negara itu. Mekanisme pengupahan Singapura. Pemerintah Singapura dikenal tidak pernah membuat ketentuan mengenai aturan upah minimum. Namun, ada beberapa pekerjaan yang sudah ditentukan besaran upahnya, dan keputusan tersebut tidak bisa diganggu-gugat, terutama di pekerjaan kasar. Mereka benar-benar butuh banyak karyawan. Saking sulitnya mencari karyawan, sampai-sampai mereka mempekerjakan masyarakat lansia. Besaran gaji kemudian diserahkan lewat mekanisme pasar. Ada tawar-menawar antara perusahaan dan pekerja, dan ada juga kesepakatan bersama. Ketika sebuah perusahaan menawarkan gaji minim, dengan mudahnya karyawan pindah untuk mencari perusahaan yang menawarkan gaji lebih tinggi. Seperti itulah mekanismenya, hingga kemudian perusahaan yang ingin mendapat karyawan harus ikut menawarkan gaji yang baik. Jika tidak, mereka akan kehilangan karyawannya. Untuk ketentuan upah di Singapura juga diserahkan berdasarkan sistem yang berlaku, mulai dari permintaan pasar, keterampilan, kapabilitas, hingga kompetensi buat menjalankan tugas. Di Singapura, gaji rata-rata yang diterima karyawan per bulannya sekitar 4.866.90 dolar Singapura atau 50 jutaan. Nilai gaji yang sedemikian besarnya ternyata berbanding lurus dengan tingginya biaya hidup di Singapura. Kedua, mekanisme pengupahan Indonesia. Sistem penentuan upah atau pengupahan yang berlaku di Indonesia adalah sistem yang berbasis indeks biaya hidup dan pendapatan domestik bruto atau PDB per kapita sebagai proksi dari tingkat kemakmuran, dengan kata lain berbasiskan angka kehidupan hidup layak atau KHL dan tingkat inflasi. Sistem pengupahan di Indonesia juga mendasarkan penentuannya melalui mekanisme konsultasi tripartit dalam menetapkan upah minimum antara wakil pengusaha, wakil pekerja, dan wakil dari pemerintahan. Wakil pemerintahan selain dalam fungsinya sebagai fasilitator dan mediator, bila diperlukan, pada akhirnya akan juga berperan sebagai pengambil kebijakan sekaligus mengesahkannya sebagai hukum. Sistem pengupahan di Indonesia pada umumnya didasarkan kepada 3 fungsi upah, menurut Payama Simanjuntak 1998, yaitu yang pertama, menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya. Yang kedua, mencerminkan imbalan atas hasil kerja seseorang. Dan yang ketiga, menyediakan insentif untuk mendorong peningkatan produktivitas kerja. Jika dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia, upah tenaga kerja Indonesia paling murah. Kondisi ini dimanfaatkan pemerintah untuk mengundang investasi-investasi dari negara asing untuk masuk ke dalam negeri. Demikian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.